Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para praktikan seluruhnya. Perkenalkan saya Delva dengan kode ASLIP BL. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 6 yaitu rangkaian kutub 4 atau bisa disebut dengan two-port network. Oke, jadi sebelum kita masuk, kita harus tahu tujuan praktikum. Tujuan praktikum kita pada kali ini ada dua, yaitu yang pertama menentukan parameter admitansi dan impedansi dari suatu rangkaian kutub 4. Jadi kita hanya menggunakan admitansi dan impedansi nanti di dalam lab. Dan kedua itu menggunakan parameter rangkaian tersebut untuk menyederhanakan dan mensistematiskan analisis jaringan dengan dua titik singgah yang linear. Kita menggunakan hanya dua parameter karena mereka adalah parameter dasar two-port network. Gitu. Lanjut. Di sini sebelum kita masuk ke two-port network, ada pendekatan nih yang bisa kita terapkan pada nanti two-port network gitu. Jadi pendekatan namanya black box approach, di mana metode pendekatan untuk menyederhanakan suatu rangkaian yang rumit tetapi bukan analisisnya. Lo gimana nyederhanain tapi bukan analisisnya? Jadi gini, kita bisa beranggapan bahwa ini ada kotak nih. Ada kotak pokoknya hitam deh, kita nggak perlu tahu di dalamnya tuh misalnya ada resistor, ada kapasitor, ada induktor. Pokoknya rumit, intinya rumit. Kita nggak perlu tahu, anggap aja hitam, black box, sesuai namanya black box. Tapi kita hanya perlu ninjau dari pola input dan pola output, atau port 1, port 2. Di sini kan black box itu punya dua port ya. Port 1 dan port 2. Atau port input dan port output gitu. Nah, karena kita ninjaunya dari pola input dan pola output, ada syarat yang harus dipenuhi nih dari black box itu, yaitu elemennya itu harus linear, bidirectional, dan pasif. Nah, kalau linear mungkin udah familiar ya. Linear kan begini ya, gambar grafiknya kayak gini. Nah, cuman maksudnya linear di sini adalah elemen linear itu yang mematuhi prinsip superposisi, di mana ya bisa diterapin Thevenin Norton lah. Nah, ini berarti bahwa respon dari elemen tersebut terhadap rangkaian sinyal adalah proporsional dengan amplitudo sinyal tersebut. Nah, maksudnya gimana? Maksud dari proporsional di sini adalah bahwa ada hubungan langsung antara dua variabel, di mana perubahan dalam satu variabel akan disertai dengan perubahan sebanding dalam variabel lainnya. Nah, dengan kata lain misalnya di sini variabelnya V, pakai parameter dasar kelistrikan lah, dan I, yaitu tegangan dan arus. Ketika tegangannya meningkat, maka arusnya akan meningkat dengan laju yang sama. Makanya di sini grafiknya kan gini ya, linear gitu. Naiknya linear. Itu yang disebut dengan linear. Sedangkan bidirectional itu dua arah. Jadi akan merespon elemennya itu akan merespon pada dua arah. Contohnya resistor. Resistor ketika dikasih arus dari positif ke negatif atau negatif ke positif akan merespon dengan hal yang sama gitu. Jadi grafiknya tetap merespon sama. Kalau tegangannya naik, arusnya naik, tegangannya turun, arusnya turun. Tapi beda kalau misalnya dengan unidirectional. Unidirectional contohnya apa? Ada dioda. Contohnya dioda. Misalnya di sini anoda, ini katoda. Dia hanya merespon ketika arus melewati anoda ke katoda. Ketika katoda ke anoda, ya dia nggak bakal lewat ya, karena judulnya dioda. Dioda aja kan untuk rectifying, menyearahkan arus ya. Jadi ini contoh dari unidirectional. Unidirectional. Nah, terus di sini elemen pasif. Kalau elemen pasif itu contohnya ada RLC. RLC ini termasuk elemen pasif karena elemen pasif adalah elemen yang hanya mengonsumsi, menyimpan dan melepaskan energi, nggak ngestor energi dia tuh. Jadi dia tidak akan mempengaruhi pengukuran pada black box approach, karena kita tahu black box approach kita hanya meninjau dari pola input dan pola output. Ketika beberapa syarat ini tidak terpenuhi, maka ini akan mempengaruhi pengukuran pada pola input dan pola outputnya gitu. Jadi nggak boleh nih ada sumber dependen di dalam black box approach, karena nanti dia akan mempengaruhi pengukurannya gitu. Lanjut, ada yang namanya white box approach. Nah, white box approach ini ya kebalikan dari black box approach, dimana ya white box, ingat aja white, kita terang nih, harus ninjau satu-satu tiap-tiap komponen untuk nyederhanainnya gitu. Jadi contohnya itu ada analisis mesh, ada analisis node. Oke, lanjut. Di sini rangkaian kutub 4. Nah, rangkaian kutub 4 ini adalah rangkaian yang terdiri dari dua port, yaitu port input sama port output. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini ada hubungan port dan terminal. Nah, port itu apa sih?
Port adalah himpunan dari beberapa terminal yang berada pada port yang sama. Nah, terus terminal itu apa? Terminal itu adalah access point di mana arus yang memasuki suatu terminal dari sepasang terminal tersebut akan keluar dari terminal lainnya dalam sepasang tersebut. Jadi terminal itu titik di mana arus bisa masuk keluar jaringan pada port yang sama gitu. Itu hubungan port dan terminal. Lanjut, itu kan tadi kan dua port 4 terminal, di mana satu port itu terdiri dari 2 terminal. Nah, di sini contohnya ada rangkaian satu port di 3 terminal. Contohnya itu ada BJT, transistor. Ini akan dibahas lebih lanjut pada rangkaian elektronika. Karena kan dia kan punya, ini kan anggap aja satu port nih, semua satu port. Dia punya 3 kaki. Ya, itu jadi makanya satu port 3 terminal. Terus lanjut, ada rangkaian satu port 2 terminal, itu masuknya RLC. Loh, kenapa RLC ini masuk ke satu port 2 terminal? Ketika kita mau mengukur output misalnya dari C dan L, itu kan kita memerlukan probe ya di kutub yang ini juga yang ini punya perlu 2 kutub, 2 terminal. Jadi kita perlu 2 terminal dalam satu port gitu ketika kita mengukur ya gitu. Makanya umumnya rangkaian satu port 2 terminal itu adalah RLC contohnya. Nah, kemudian kita masuk lagi nih ke rangkaian 2 port 4 terminal. Nah, jadi ada beberapa sifat rangkaian 2 port network yang dapat dipenuhi. Yang pertama adalah port condition. Port condition adalah kondisi di mana arus yang memasuki jaringan itu nilainya sama ketika keluar jaringan gitu. Ini pada port yang sama, satu port yang sama gitu. Ini ya mirip lah kayak hukum Kirchhoff, satu prinsip lah, cuman ini di satu port gitu. Terus kemudian ada simetris ya udah seperti namanya, jadi impedansinya tuh simetris antara port 1 dan port 2, jadi mirror like gitu, simetris. Dan ketika kita ekspresikan bisa dalam bentuk lain, Z1 bisa diekspresikan sebagai V1 dibanding I1 sama dengan Z2 itu bisa diekspresikan dengan V2 dibandingkan I2. Nah, ini satuannya ohm ya mereka. Nah, terus habis itu resiprokal ini akan terpenuhi jika hanya mengandung elemen yang linear dan elemen yang independen. Sumbernya itu independen, bukan dependen. Karena tadi kan kita udah bahas ya di sebelumnya. Yang ini. Jadi elemen pasif ini tidak akan mempengaruhi pengukuran. Ketika elemennya aktif seperti sumbernya dependen, itu akan mempengaruhi pengukuran sehingga akan mempengaruhi salah satu sifatnya yaitu resiprokal ini. Nah, resiprokal ini kalau secara matematis itu V1 dibandingkan I2 sama dengan V2 dibandingkan I1. Resiprokal ini hanya terpenuhi tadi jika hanya sumber independen. Dan dia juga harus linear. Ini bisa kita ekspresikan Z12 sama dengan Z21, di mana mereka ini namanya transfer impedance port 1 ke port 2, transfer impedance dari port 2 ke port 1, yaitu nilainya sama. Nah, untuk kondisi selanjutnya itu ada kondisi non resiprokal. Nah, kondisi non resiprokal ini adalah kondisi di mana terdapat sumber dependen dalam rangkaian tersebut. Nah, yang akan mempengaruhi nilainya. Jadi nanti Z12 itu tidak sama dengan Z21 gitu. Nanti kita akan pelajari lagi lebih lanjut next. Di sini ada beberapa parameter pada rangkaian kutub 4. Nah, parameternya itu ada masing-masingnya itu ada fungsinya lah, ada pengaplikasiannya gitu. Yang pertama itu parameter yang akan kita lakukan praktikum di lab, yaitu parameter impedansi, diekspresikan dengan Z dengan dimensinya itu ohm. Nah, di sini parameter itu adalah merelasikan hubungan antara dua variabel independen dan dua variabel dependen. Nah, kalian bisa tahu nggak di sini dari ekspresi ini yang mana independen, mana independen? Pasti kalau udah ambil alin tahu di mana I2-nya ini adalah yang
variabel independen, dan V1-nya ini adalah dependen karena V1 dan V2 tergantung nilai I1 dan I2. Gitu. Lanjut, ketika dibuat dalam bentuk matriks akan seperti ini. Dan parameter impedansi ini disebut dengan parameter open circuit. Ada yang tahu nggak kenapa? Ya, karena di sini I2-nya 0, I1-nya 0. Yaitu artinya ketika tidak ada arus maka itu adalah open circuit gitu. Nah, di sini Z11 bisa disebut dengan open circuit input impedance, dan Z12 adalah open circuit transfer impedance dari port 1 ke port 2, dan Z21 open circuit transfer impedance dari port 1 ke port 2 ke port 1, dan Z22 adalah open circuit output impedance gitu. Ada namanya sebutannya masing-masing. Jadi nanti kita akan praktikum kayak gini. Jadi nanti port pertama dikasih satu tegangan DC, terus habis itu portnya di open di port 2, terus nanti kita ngukur menggunakan multimeter I1, I2 udah pasti 0 karena open. Terus nanti akan melakukan hal yang sama pada port 2, itu akan diberikan tegangan DC, kemudian port 1 akan di open, dan kemudian akan diukur menggunakan multimeter arus pada port 2 dan arus pada port 1 pasti 0 karena di open. Nah, di sini kita bisa lanjut ke parameter impedansi Z ohm. Nah, ini tuh kalau yang ini itu adalah rangkaian ekivalen untuk parameter impedansi, atau bisa disebut rangkaian T ekivalen. Rangkaian T ekivalen ini adalah rangkaian khusus untuk yang resiprokal. Jadi ketika resiprokal bisa dibentuk kayak gini untuk replace rangkaiannya gitu. Nah, sedangkan yang ini adalah, ini kan kita bisa lihat ya, ini sumber apa nih? Ya, sumber dependen. Jadi sebenarnya kalau kita ekspresikan itu akan sama, secara sistematis akan sama. Jadi ini misalnya kita masuk minus V1 kan. Minus V1 plus I1 kali Z11 sama dengan plus lagi nih, plus Z12 kali I2 sama dengan 0. Atau kalau kita pindahin ini ke sini, jadi V1 sama dengan sorry V1 sama dengan ini sekian, dan ini juga sama. Ketika kita loop gini, parameternya itu akan sama seperti yang di sini. Gitu. Jadi ini untuk kalau ini untuk rangkaian ekivalen yang tidak resiprokal. Yang ini. Rangkaian ekivalen tidak resiprokal seperti itu gambarnya. Terus kemudian ada parameter admitansi. Nah, parameter admitansi ini diekspresikan dengan Y dan dimensinya Siemens, sama seperti ini. Ada variabel independen sama variabel dependennya. Terus ini diekspresikan dalam matriks, dan di sini kita bisa lihat tegangannya 0. Tegangan 0 artinya apa? Dia adalah short circuit parameter. Mereka disebut short circuit parameter. Nah, ini kan kita short kan, tadi kan open, ini di short, kita akan melakukan hal yang sama pada port 1 dan pada port 2. Nah, di sini Y11 ini namanya input admittance, short circuit input admittance. Di yang Y22 ini short circuit output admittance. Terus yang Y12 dan Y21 adalah short circuit transfer admittance. Kalau yang ini dari port 1 ke port 2, kalau ini dari port 2 ke port 1. Gitu. Lanjut, ini sama aja kayak yang tadi. Yang ini kalau tadi rangkaian ekivalen buat reciprocal case impedansi itu T, kalau ini hurufnya Pi gini. Rangkaiannya hurufnya kan kayak Pi. Jadi ini rangkaian ekivalen untuk reciprocal case, sedangkan yang ini adalah
rangkaian ekivalen untuk yang tidak resiprokal. Ya, kalian bisa coba sendiri nanti di rumah untuk ngitung tadi secara matematis, di loopin aja biar nanti hasilnya sama kayak yang I1 sama dengan Y11 V1 plus Y12 kali V2 gitu. Nanti kalian bisa coba aja. Dan next dulu. Untuk next kita masuk ke parameter hybrid. Nah, parameter hybrid ini ya seperti namanya hybrid. Jadi ada yang dimensinya kita bisa lihat di sini V1 I1 ada yang dimensinya yang pakai ohm. Di sini ada yang nggak pakai dimensi karena dia adalah voltage sebagai voltage, jadi dia nggak punya dimensi. Terus yang I2 I1 juga dia nggak punya dimensi, dan I2 bagi V2 itu Siemens. Nah, yang H11 ini itu adalah short circuit input. Ini kan V1 bagi I1 impedance, itu namanya short circuit input impedance. Terus habis itu yang H12 ini adalah open circuit reverse voltage gain. Nah, kenapa reverse voltage gain? Karena kan kita tahu ya, voltage gain kalau misalnya di rangkaian elektronika kayak untuk penguatan V2 dibanding V1 ini forward forward voltage gain gitu. Sedangkan kalau misalnya dibalik V1 bagi V2 ya berarti itu adalah reverse voltage gain. Ini reverse voltage gain. Open circuit reverse voltage gain. Terus H21 kan I2 banding I1 gitu. Jadi ini namanya adalah short circuit forward current gain karena dia I2 banding I1, jadi kayak penguatan arus gitu. Buat penguatan arus. Sedangkan ini reverse penguatan tegangan. Terus di sini ada H22 I2 bagi V2, di mana ini adalah open circuit output admittance. Jadi di sini kelihatan ya, kan di sini kan ada ini sumber arus dependen sama sumber tegangan dependen. Berarti udah pasti parameter hybrid ini tidak memenuhi sifat yang resiprokal, tapi dia non resiprokal masuknya kategorinya. Jadi hybrid ini dikatakan hybrid karena ada yang di open, ada yang di short, jadi gabungan lah. Oke, lanjut. Next, ini ada parameter inverse hybrid ya, jadi kayak inverse-nya aja gitu. Jatuhnya karena dia inverse, di sini sama, cuman hanya di inverse saja kalau ininya. Kalau di G11 di sini ini adalah open circuit input impedance. Karena ini open circuit, satuannya apa namanya? Ini bukan impedance, ini admittance maksudnya. Open circuit. Ya. Open circuit input admittance. Terus yang di sini G12 ini short circuit reverse current gain. Karena kan ini kan I1 banding I2. Tadi kan I2 banding I1 adalah forward current gain, penguatan. Ini yang reverse-nya. Terus G21 V2 banding V1, di mana ini adalah open circuit forward voltage gain. Jadi ini voltage gain. Terus ini adalah short circuit output impedance. Jadi ini ada 4 ya. Ini sama karena terdapat sumber dependen. Jadi dia nggak resiprokal, jadi dia masuknya non resiprokal. Jadi ini nggak punya dimensi karena kan saling cancel kan, ini nggak punya dimensi, ini juga nggak punya dimensi. Terus ini dimensinya Siemens, ini dimensinya ohm. Oke, lanjut ya. Di sini ada parameter transmisi. Nah, parameter transmisi ini agak beda nih. Ini dilambangin pakai A, B, C, D, tapi tetap dia terdiri dari parameter independen, ya, independen sama dependen. Terus di sini kalau diekspresiin dalam materi seperti ini. Terus di sini yang beda, ini kan I2 kan kita tahu ini di open circuit. Nah ini V1 banding V2, ini voltage ratio, namanya open circuit voltage ratio. Terus yang B di sini, parameter B di sini itu kan ada minus ya, jadi ini adalah negatif short circuit transfer impedance gitu. Terus yang C ini disebut juga dengan open circuit transfer admittance. Terus habis itu yang D di sini, negatif short circuit current ratio gitu. Jadi di transmisi ini agak beda ya, karena I2 nya ini
diikutin sama negatif. Nah, nanti arti dari I2 kenapa sih kita akan tahu alasan kenapa I2-nya ini di parameter transmisi itu bernilai negatif. Nanti akan dijelasin di next slide. Jadi apa sih gunanya nanti parameter transmisi? Nah, ini ada interkoneksi rangkaian kutub. Interkoneksi rangkaian kutub itu ada beberapa ya. Ada hubung seri, di mana hubung seri kita tahu berarti kalau seri itu arusnya kan sama I1 dan I2. Terus yang add up itu ya tegangan ya, V1 V2 plus bla 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 sekian. Nah, ini sebenarnya penurunannya panjang, cuman secara matriks kita pelajarin aja, akan ditulis seperti ini. Ini yang jadinya. Dan di sini digunakan kalau hubung seri itu menggunakan parameter impedance. Sedangkan kalau misalnya di hubung paralel ini kan yang add up itu kan arusnya kan I1 plus I2, sedangkan V1 sama dengan V1 sama V2 dan sekian. Nah, ini jadi ya basically kita ngehubungin ya two port dengan diparalelin. Ini matriksnya seperti ini. Ini penurunannya panjang, cuman kita pelajarinnya ini aja dulu. Dan di sini untuk menghubungkan secara two port network secara paralel itu menggunakan parameter admitansi gitu. Lanjut, ini adalah hubung cascade. Nah, di sini udah mulai agak sedikit kompleks ya hubung cascade. Nah, hubung cascade itu kata kuncinya adalah output menjadi input. Jadi kita lihat di sini. Misalnya di komponen A, ini komponen B kan. Output komponen A nih. Kan ini kan 1B ini kan output dari komponen A akan menjadi input di komponen lainnya. Jadi kata kuncinya output menjadi input. Berarti kan kita mentransmisikan suatu daya dari komponen satu ke komponen yang lainnya gitu. Jadi hubung cascade ini menggunakan parameter transmisi tadi. Kenapa tadi alasan kenapa ini arus I2 ini itu bernilai min? Karena arus ini menyatakan bahwa arus itu meninggalkan jaringan dan masuk ke jaringan sebagai input. Jadi gitu. Alasan kenapa tadi I2-nya min gitu. Jadi udah jelas ya kalau misalnya desain analisis jaringan distribusi listrik itu biasanya pakai parameter impedansi untuk hubung seri sama paralelnya, impedansi dan admitansi di sini makanya. Terus untuk memodelkan transistor yang fungsinya amplifier dan memperbesarkan sinyal itu pakainya hybrid sama inverse hybrid. Kan tadi kan ada voltage gain, ada reverse voltage gain, current gain, ada reverse current gain. Nah, itu untuk memodelkan transistor. Sedangkan yang ini yang hubung cascade ini dia pakai parameter transmisi daya, misalnya kayak dia nyalurin dari sumber ke load. Bisa untuk analisis transmission line kayak kabel dan fiber, terus juga digunain untuk desain telepon sistem atau jaringan microwave dan radar. Terus lanjut, di sini ada contoh perhitungan, nanti kalian bisa coba sendiri di rumah untuk latihan. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.